Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mulyadi, Magister Manajemen, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Imam Bahrozi, Magister Manajemen, selaku Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Yang kami hormati Bapak Dr. Sutono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Magister Ekonomi, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Ekonomi Syariah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik dan peserta yudisium yang berbahagia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita dapat beragama Islam. Di sini kami selaku MC akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton, dan Mars Al-Azhar. Menempati acara yang keempat, pembacaan surat keputusan peserta yudisium gelombang 1 tahun akademik 2021-2022. Menempati acara yang kelima, pengukuhan peserta yudisium gelombang pertama tahun akademik 2021-2022 oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Penyerahan surat keputusan peserta yudisium secara simbolis menempati acara yang berikutnya. Pembacaan surat keputusan peserta yudisium terbaik menempati acara yang ke-7. Sambutan-sambutan menempati acara yang ke-8. Dan acara yang terakhir, penutup dan doa. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan satu apapun. Ila hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Menuju acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Dewi Mar'atus Solihah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5. Kepada Saudari Dewi Mar'atus Solihah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Subhanul Waton dan Mars Al Azhar yang dipimpin oleh Saudari Sofiatus Sadia
dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kepada saudari Sofiatus Sadia disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama Sangka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Sangka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Kepada saudari Sofiatus Sa'dia disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan peserta yudisium gelombang pertama tahun akademik 2021-2022. Ketua 1 Bidang Akademik yang terhormat Bapak Haji Ahmad Ihsan, Magister Filsafat Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Azhar Menganti Gresik nomor 390 garis miring SK garis miring A.1 garis miring 4.057 garis miring 9 garis miring 2021 tentang peserta yudisium mahasiswa program strata 1 tahun akademik 2020-2021. Ketua STAI Al-Azhar Menganti Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan yang pertama, mengesahkan mereka garis miring para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Azhar Menganti Gresik program strata 1 sebagai peserta yudisium tahun 2020-2021. Kedua, nama-nama mereka yang dinyatakan lulus selanjutnya sebagai peserta yudisium sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini termasuk predikat kelulusannya. Ketiga, peserta yudisium program strata 1 adalah lulusan tahun akademik 2020-2021. Keempat, kepada para peserta yudisium diberi hak menyandang gelar sarjana pendidikan dalam kurung SPD untuk program pendidikan agama Islam, program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, program pendidikan Islam anak usia dini, dan gelar sarjana ekonomi dalam kurung SE untuk prodi ekonomi syariah. Kelima, demikian surat keputusan dikeluarkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 29 September 2021. Ketua STAI Al-Azhar Menganti Gresik Dr. Sutono SAG MPDI ME. Lampiran 1 nomor 390 garis miring SK garis miring A.1 garis miring 4.057 garis miring 9 garis miring 2021 tanggal 29 September 2021. Nama-nama mahasiswa program strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam peserta yudisium tahun 2020-2021. Nama Lulu Rofiko, predikat memuaskan. Alfiana Nurus Sa'dia, predikat memuaskan. Agum Rohmanto, predikat memuaskan. Ahmad Lutfi, predikat memuaskan. Aulia Nur Firdausa, predikat memuaskan. Nurul Fatmawati, predikat sangat memuaskan. Rizka Fatmalia, predikat sangat memuaskan.
Yuliana predikat memuaskan, Titi Nurhayati predikat memuaskan, Ummatul Muawwadah predikat memuaskan, Abdurrahman predikat memuaskan, Siti Isri Nasifah predikat memuaskan, Widya Alfan Nurrohma predikat sangat memuaskan. Lampiran 2. Nama-nama mahasiswa program Strata 1 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah peserta yudisium tahun 2020-2021. Nama: Ariska Indasari predikat memuaskan, Bella Vita Rismawati predikat sangat memuaskan, Berliana Afsokin Nabila predikat memuaskan, Humaida predikat memuaskan, Cici Mardiana predikat sangat memuaskan. Zuanita Gumiwara predikat sangat memuaskan, Muhammad Nasrullah predikat memuaskan, Muhammad Sofiullah predikat memuaskan, Cici Natalia predikat memuaskan. Lampiran ketiga, nama-nama mahasiswa program Strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini. Nama: Asfa Hania predikat memuaskan, Farida Vita Diana predikat sangat memuaskan, Nur Indawati predikat memuaskan, Umi Rosida Ulfa predikat memuaskan, Titik Yuliati predikat sangat memuaskan, Tri Nur Farida predikat memuaskan, Habibah predikat sangat memuaskan, Rotul Ainia predikat memuaskan. Lampiran keempat, nama-nama mahasiswa program Strata 1 Ekonomi Syariah. Nama: Rizka Indiani Putri predikat sangat memuaskan, Siti Dewi Ratna Fadila predikat sangat memuaskan, Adi Ragil Septiani predikat memuaskan, Agustin Mila Arlina predikat sangat memuaskan. Muhammad Aminuddin Bahar predikat memuaskan, Ahmad Zailani predikat memuaskan, Rizaldi Ardiansa predikat memuaskan, Wahida Yatur predikat memuaskan. Tetapkan Tinggersi pada tanggal 29 September 2021 Pastai Al-Azhar Mengating Gresik Dr. Sutono SAG MPDI ME. Demikian surat keputusan tentang peserta yudisium Sekolah Tinggi Agama Islam tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengukuhan peserta yudisium gelombang 1 tahun akademik 2020-2021 oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Yang terhormat Bapak Dr. Sutono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Magister Ekonomi. Kepada Bapak Dr. Sutono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Magister Ekonomi, disilahkan. Assalamualaikum. Saudara-saudara para yang pertama berdasarkan dari SK yang sudah juga menimbang dari berbagai macam hal yang terkait hak dan kewajiban seluruh mahasiswa. Dengan ini kami selaku Ketua STAI Al-Azhar
menyatakan dan mengukuhkan saudara-saudara dari Prodi PAI, Prodi YAUD dan Prodi PGMI. Saya mengukuhkan sebagai sarjana pendidikan, dan untuk ekonomi syariah kami ukuhkan dengan sarjana ekonomi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Sutono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Magister Ekonomi, disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan peserta yudisium terbaik oleh Ketua 3. Dalam hal ini akan diwakili yang terhormat Bapak Haji Nur Huda, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Haji Nur Huda, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenankan kami membacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sai Al-Azhar Menganti Gresik nomor 391 /SK A.1 /4.057 Romawi 9 2021 tentang peserta yudisium terbaik program Strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Ekonomi Syariah tahun akademik 2020-2021. Ketua Sai Al-Azhar Menganti Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan mereka para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sai Al-Azhar Menganti Gresik program Strata 1 sebagai peserta yudisium terbaik tahun 2020-2021. Kedua, nama-nama mereka yang dinyatakan lulus terbaik sebagai peserta yudisium sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, demikian surat keputusan dikeluarkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 29 September 2021, Ketua Sai Al-Azhar Menganti Gresik, Dr. Tono SAG MPDI ME. Lampiran nomor 391/SK A.1/4.057 Romawi 9 tanggal 29 September 2021 tentang nama-nama peserta yudisium terbaik program Strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Prodi Ekonomi Syariah tahun 2020-2021. Deg-degan ya. Dan hadiahnya yang belum nikah boleh nikah, yang sudah banyak anak tambah. 1. Peserta yudisium terbaik Prodi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2016. Nomor induk mahasiswa
601 01783. Aku atas nama Rizka Fatmalah. 2. Peserta yudisium terbaik Prodi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2017. Nomor induk mahasiswa 2017 0101 813 atas nama Aprilia Nola Kumalaning Tias. Selamat untuk PAI. 3. Peserta yudisium terbaik Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun angkatan 2016. Nomor induk mahasiswa 2016 2600 114. Nama Ririn Hidayatur Rohmah. 4. Peserta yudisium terbaik Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun angkatan 2017. Nomor induk mahasiswa 2017 2600 147. Nama Jessica Dwi Rahmayanti. 5. Peserta yudisium terbaik Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun angkatan 2016. Nomor induk mahasiswa 2016 2700003. Nama Farida Vita Diana. 6. Peserta yudisium terbaik Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun angkatan 2017. Nomor induk mahasiswa 2017 27000025 atas nama Nur Ainia. 7. Peserta yudisium terbaik Prodi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2016. Nomor induk mahasiswa 2016 2900178 atas nama Agustin Mila Arlina. 8. Peserta yudisium terbaik Prodi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2017. Nomor induk mahasiswa 2017 2900229 atas nama Anis Yunita Dewi. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 29 September 2021. Ketua Stai Al-Azhar Menganti Gresik, Dr. Sutono SAG MPD ME ditandatangani. Demikian surat keputusan tentang peserta yudisium terbaik Prodi PAI, PGMI, PIAUD dan Ekonomi Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Nur Huda, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Sekolah Tinggi Agama Islam Menganti Gresik. Yang terhormat Bapak Dr. Sutono, Sarjana Agama Islam, Magister Ekonomi. Silahkan.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahmad wa na'udzu billahi min syururi la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anir rahim allama atamal asma'a kullaha thumma al malaikatu am ya ula asma ya ulai qalu subhanaka la ilma lana yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mulyadi Magister Manajemen selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihsan, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Mambah Rozi MM selaku Ketua Senat Stai Al-Azhar, kepada jajaran Ketua dalam hal ini bidang 1 yang diwakili oleh Bapak Haji Ahmad Iksan MPhilI, dan juga para kaprodi baik dari PAI, PGMI, PIAUD dan juga Ekonomi Syariah, serta seluruh para dosen yang sudah menyempatkan hadir di tempat yang mulia ini, serta seluruh para yudisium angkatan yang ke-9, baik dari angkatan 2016 dan 2017, baik dari PAI, PGMI, PIAUD dan Ekonomi Syariah, yang betul-betul kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan rahmat ini, kita masih banyak diberikan rahmat oleh Allah. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, yang barangkali di Jakarta sudah mulai ada klaster baru, yaitu klaster untuk COVID di jajaran sekolah. Tapi alhamdulillah kita dengan izin dan juga memberanikan diri dalam rangka untuk agar kita mengambil momen yudisium ini adalah betul-betul secara kasat mata dan terlihat. Iki sehat apa ora itu biar kelihatan. Nah, ini adalah dalam rangka untuk tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala di ilahi kalimatillah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas segala rahmat dan juga atas segala amal ibadah kita yang kita lakukan ini betul-betul menjadi sarana kita nantinya akan bisa diberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin, jajaran dosen dan juga para yudisium yang kami banggakan, terus terang tidak ada satu kalimat yang bisa memberanikan diri untuk kami ungkapkan. Wis tak paksakan untuk mengungkapkan. Karena dalam rangka untuk memberikan sebuah hak kepada para yudisium ini, maka kami betul-betul ucapkan ribuan terima kasih. Karena dari seluruh apa yang sudah sampai lakukan selama proses pendidikan di Stai Al-Azhar ini betul-betul menjadikan satu buah hasil yang bisa kita peroleh dengan sebaik mungkin. Walaupun secara teknis dan mekanismenya mungkin zaman harus menghabiskan waktu, mungkin habis dari praktikum KKN, belum buat laporan, belum revisi, dan juga belum ada ketuntasan di mata kuliah, semua harus diselesaikan. Dan ini saya yakin bahwa bukan sesuatu perjuangan yang tidak sia-sia, karena sampai sudah berada di tempat yang mulia ini.
Oleh karena itu maka satu tahapan lagi, sampean harus memberikan rihlah nanti di saat wisuda insya Allah di bulan Desember yang akan datang. Saudara sekalian, yang kedua, kami selaku ketua, jikalau dalam pelayanan kami, dalam proses pendampingan maupun dalam proses untuk menyelesaikan program akhir sama semua, masih banyak kekurangan dan masih banyak hal-hal yang barangkali mengecewakan sama semua, maka kami minta sedalam-dalamnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wabil khusus pada saat ini saya terus terang untuk seluruh para yudisium yang di Prodi PIAUD, kami mohon maaf sekali lagi, sama harus tertahan karena terus terang bahwa saat ini Prodi Samen itu masih dalam proses untuk akreditasi. Insya Allah dengan mohon doa, barangkali nanti teman-teman sampean untuk yang Prodi PAI, Prodi Ekonomi Syariah maupun Prodi PGMI sudah harus lenggang, harus menyelesaikan dan dapat hak, maka saya mohon sedalam-dalamnya untuk bersabar sejenak sambil nanti kita nunggu proses akreditasi selesai. Bersabar ya, bersabar ya. Nek senyum insya Allah sabar. Saudara sekalian, kami pun juga patut apresiasi atas seluruh para dosen yang sudah sabar untuk memproses kalian semua, yang sudah tak henti-hentinya, bahkan barangkali ada yang sempat ditelepon di WA jam 12, jam 11 minta bimbingan, minta tanda tangan dan sebagainya. Maka kami pun juga apresiasi pada seluruh dosen-dosen yang sempat hadir maupun yang belum hadir di tempat yang mulia ini. Karena jasa beliaulah maka sampean ada di sini, karena jasa beliaulah sampean juga bisa proses dari ada yang 4 tahun, ada yang 4 tahun setengah, ada yang 5 tahun ya. Tapi yakinlah kemunduran ini bukan karena keterlambatan kita, tapi ada proses regulasi COVID yang mencoba untuk menggagalkan kita semua. Tapi yakin dengan semangat yang kuat, akhirnya walaupun ada yang 4 tahun setengah, ada yang 5 tahun, tetap kita pun juga dapat menghasilkan dengan predikat bisa memaksimalkan potensi kita untuk bisa menyelesaikan sampai di jenjang akhir dengan gelar SE maupun SPD. Saudara sekalian, yang paling akhir saya ingin sedikit gambarkan bahwa Stay Al-Azhar ini kalau seusia di saat tahun 2000 kemudian sampai di tahun ini sudah hampir berumur 21 tahun ya. Pas 21 tahun, pas bertepatan di tanggal 25 September yang lalu. Saya ingin memberikan gambaran di usia 21 tahun ini ternyata ada banyak hal yang membuat kita ini semakin kuat dan kokoh. Ibarat kalau saya bikinkan sebuah ilustrasi pohon, bahwa pohon yang menancap saat ini akarnya sudah kuat. Akar ini sudah kuat. Terus kemudian dahannya pun juga kuat. Tinggal sampean inilah daun dan buahnya. Maka yang bisa membuat kokoh Al-Azhar itu adalah lulusan-lulusan termasuk sampean semua. Ketika sampean berbuah bagus dan akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar sampean dan bahkan di luar sana, maka orang akan semakin memberikan pujian. Oh, ternyata Al-Azhar ini menghasilkan output-output yang bisa dibanggakan, yang
sarjana pendidikan pun juga bisa memberikan model-model pembelajaran yang baik, bisa memberikan terobosan pendidikan yang baik, yang di mana letak ada sekolah-sekolah baik itu SMA, SD, PAUD dan seterusnya, semua juga akan dihuni oleh lulusan-lulusan setai Al-Azhar. Dan bagi praktisi ekonomi pun juga demikian. Sekarang ini sudah ada di BMT Khairul Ummah, dan alhamdulillah salah satu mahasiswi yang masuk siswa teladan tadi oleh pilihan dosen-dosen ekonomi ini sudah mempunyai kapasitas yang bisa untuk mengelola di BMT Khairul Ummah, yaitu Mbak Nurul Agustin ya. Di stop dulu aja ya. Jadi kalau salah satu produk yang sudah kita gas bersama terkait dengan tabnya ekonomi syariah, ada BMT Khairul Ummah yang salah satu mahasiswa yang terbaik tadi sudah ada di sana. Ini adalah sampel kecil dan saya yakin bahwa seluruh yang ada di depan saya ini, saya kira semua juga orang-orang yang potensi semua. Hanya saja Anda perlu proses untuk mematangkan kapasitas keilmuan sampean. Karena itulah maka kemudian ketika kita ini betul-betul bisa fokus, bisa maksimal, dan juga bisa terus mengasah kemampuan kita, insya Allah dengan sendirinya pun juga akan bisa memberikan manfaat. Tidak ada sebuah proses yang bisa membuat kita menjadi orang besar atau menjadi orang sukses tanpa ada sebuah proses yang panjang. Perjalanan sampean saat ini masih dianggap di akademik sudah tuntas, tapi sampean harus mengawali kembali karena yang sampean hadapi adalah bukan orang-orang akademis murni. Ada orang yang hanya sebatas pura-pura akademis, sehingga sampean pun juga harus bisa mengimbangi. Oleh karena itu, maka sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, agar lulusan dan setiap apapun yang dibutuhkan baik di instansi maupun di lembaga-lembaga yang seperti akademik ini adalah dengan 3 program literasi. Literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Yang kami bahas adalah literasi manusia. Literasi manusia ini adalah difokuskan pada kemampuan manusia untuk senantiasa bisa adaptasi, bisa memposisikan diri untuk bisa bersinergi dengan siapapun yang ada. Maka proses adaptasi ini selain dia harus menaruh di mana ruang kita ini berada, kemampuan kita ini berada, terus kemudian apa yang dibutuhkan oleh instansi ataupun lembaga yang berada. Ketika ini sampean tidak bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka 1 poin literasi manusia ini sampean agak sedikit punya kegagalan. Oleh karena itu, maka poin yang kedua adalah literasi manusia kaitan dengan kolaborasi atau collaboration. Kemampuan kita untuk bersinergi, untuk menjalin dengan mitra, untuk memberikan sebuah produk-produk, baik itu kaitan dengan sekolahan, berarti produk yang dibutuhkan sekolah itu apa? Kaitan dengan praktisi ekonomi, apa kira yang dibutuhkan saat ini? Maka kemampuan untuk menjalin kerjasama, berelaborasi dengan mitra, berelaborasi dengan instansi, berelaborasi dengan para praktisi dan juga para guru, maka ini adalah tujuan agar ada sebuah pembaruan dan produk yang dihasilkan betul-betul maksimal. Oleh karena itu, saudara sekalian,
Maka setelah selepas ini sampean jangan meninggalkan Al-Azhar. Sampean bisa masih ada para dosen yang siap untuk ngawal saudara semua. Hari ini bukan putus hubungan. Hari ini justru sampean harus lebih merapat, harus mencari celah apa yang harus saya kerjakan. Kalau yang belum punya profesi dan ingin ganti profesi baru, melihat apa kira-kira masyarakat saat ini yang dibutuhkan, instansi apa yang sekarang saya dibutuhkan, maka dosen-dosen ini pun juga siap untuk Anda komunikasi. Maka hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa itu akan membuahkan hasil yang baik pula. Seperti ilustrasi gambaran, pohon ini sudah kita tanam, sudah akarnya kuat, dahannya kuat, tinggal nunggu sampean adalah daun dan buahnya. Maka saya harapkan bahwa buah yang saya menghasilkan betul-betul bisa dinikmati oleh para masyarakat pada umumnya, lebih-lebih untuk memupuk dan menguatkan kompetensi yang sampean sudah peroleh di bangku perkuliahan. Kemudian yang ketiga, yang kaitan dengan literasi ini adalah kemampuan kita untuk memberikan satu dampak penguatan menggunakan teknologi. Semua yang kita alami saat ini, banyak tenaga manusia yang sudah harus terpinggirkan dengan sendirinya. Bayangkan kalau di perbankan itu, kalau dulu orang ngantri untuk saving uangnya, terus transfer deposit itu masih ngantri. Sekarang ini sudah ada mesin ATM yang sudah ditaruh di mana-mana. Bahkan itu 24 jam. Maka secara kalkulasi sudah berapa yang harus habis oleh mesin ATM yang dibuat oleh kecanggihan teknologi. Belum lagi saat ini yang kemudian sudah berapa toko atau tempat usaha yang gulung tikar hanya gara-gara dia tidak mendapatkan pelanggan. Hanya karena saat ini semua didominasi oleh toko-toko online. Yang kecanggihan teknologi akan mampu, kelihatannya tokonya tidak begitu besar, tapi bagaimana omset yang dia peroleh sudah begitu banyak. Dan ini juga tidak harus orang ekonomi yang harus melakukan, orang PAI juga harus melakukan, orang PIAU juga harus melakukan, orang PGM juga harus melakukan. Kenapa? Karena kita di era saat ini adalah kemampuan untuk meliterasi dengan teknologi ini adalah sebuah keharusan untuk agar kita bisa mempertahankan potensi kita dan juga mempertahankan potensi kehidupan kita dalam rangka untuk memenuhi dan sekaligus mengisi era Society 5.0. Yang paling akhir, kami pun juga hanya menyampaikan bahwa alma mater yang sampean pakai semua ini, ilmu yang sudah sampean ambil saat ini, dan pengalaman yang sudah sampean peroleh, saya minta yang sekiranya pengalaman itu tidak baik menurut sampean, pengalaman yang sekiranya mungkin kasustik yang ada di Syekh Al-Azhar, mohon ini dibungkus saja, masukkan dalam tempat sampah, tidak usah diudal kemana-mana. Kenapa? Kita ini sama-sama keluarga. Ketika sampean sudah berada dan masuk di pada proses yudisium ini, sampean justru menjadi keluarga calon alumni himpunan mahasiswa Al-Azhar. Kemudian permintaan saya yang kedua adalah mohon setiap apa yang sudah kami sematkan semua, kerja keras kami, mitra kami, dosen kami, ketua-ketua kami, dan juga para kader kami yang sudah membimbing sampean semua,
maka hanya dengan harapan kembangkan ini sebagai bentuk idealitas alumni Al-Azhar. Maka alumni yang sudah sampean akan berikan ini atau calon alumni yang akan saya berikan ini akan berikan sebuah dampak bahwa sampean ini adalah mahasiswa yang juga berpredikat sebagai mahasiswa pondok pesantren. Maka dua alma mater sekaligus ini saya minta Anda tetap jaga sampai ila yaumil qiyamah. Setuju? Kok enggak semangat belas? Wis lemes ya. Jadi dua hal ini yang saya minta, mudah-mudahan semua jerih payah dan juga semua yang terkait dengan pengorbanan kita semua untuk sampean semua ini mudah-mudahan bisa menjadikan sampean menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat, bermartabat, beretika, berakhlak karimah fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam muwafiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Bahroji, Magister Manajemen. Kepada Bapak Dr. Andes Imam Bahroji, Magister Manajemen, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Romo Kiai Haji Mulyadi, Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ketua STAI beserta staf dan jajarannya, para wakil bidang 1, 2, 3. Juga yang saya hormati para kaprodi, dosen-dosen yang saya banggakan. Juga tidak kalah pentingnya teman-teman dari tim sukses kegiatan yudisium, yaitu orang-orang yang berada di balik layar ya, artinya yang membantu totalitas dalam pelaksanaan yudisium pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita bersama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini, mulai siang hari ini, kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada siang hari ini saya menyampaikan permohonan maaf karena dapat WA dari Pak Yaimul agar sekalian diwakilkan. Beliau ada acara yang tidak bisa ditinggal. Kemudian di sisi yang lain sebetulnya kami menyadari beliau dalam keadaan kurang sehat sebetulnya. Nah, kami pun tidak tahu kalau beliau kurang sehat. Tahunya ya dipanggil langsung, kemudian diajak bicara ya. Mohon maaf kepada rekan-rekan mahasiswa sekaligus kepada rekan-rekan dosen. Salam dari beliau. Saudara mahasiswa yang saya hormati, hari ini tadi Anda sudah dikukuhkan oleh Pak Ketua. Yang berarti pula hari ini, mulai hari ini Anda boleh menyandang gelar itu. Silakan Anda gunakan. Yang kebelet menggunakan SPD segera gunakan, karena sekarang sudah ibaratnya Anda sudah ijab kabul, sudah sah Anda melakukan untuk aktivitas, silakan Anda gunakan ya. Cuma sampean rame-ramenya belum.
Ya apa istilahnya? Manten gitu apa itu ya? Resepsinya belum, terserah sampean mau nikahnya nikah siri atau bagaimana. Kalau nggak rame-rame ya nggak usah ikut. Ya, wes saya Pak meniru nikah siri saja. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau rame-rame, silakan ditunggu. Saya hanya berdoa memohon mudah-mudahan Desember itu sudah tidak seperti ini. Mudah-mudahan. Saya tidak bisa bayangkan saudara. Beberapa waktu yang lalu ada perguruan tinggi yang kebetulan saya juga diundang. Ya ada yudisium itu ya lucu gitu kayak tulinan gitu ya. Jadi pimpinan ada, cuma di situ ditata kira-kira ada 12 meja begitu ya. Terus mahasiswanya di sana semua dalam dunia maya. Ya. Kemudian dipanggil satu-satu gitu, rasanya kayak nggak nyaman begitu. Alhamdulillah kita masih seperti ini. Artinya apa? Kita tetap mengikuti protokol kesehatan meskipun kondisinya tadi Anda harus diarahkan dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau tidak seperti itu ya kita kesulitan. Saat ini sudah dilangsungkan yudisium gelombang 1. Itu pun banyak yang tanya kepada saya, Pak gelombang berikutnya kapan? Saya katakan dia bergelombang-gelombang gitu ya. Sampean senengannya gelombang-gelombang terus. Nah, yang hadir pada saat ini insya Allah permasalahan nggak begitu banyak. Meskipun tuh ada masalah yang tahu di catatan buku saya. Ya. Kemudian ada juga yang terpaksa kami tunda. Lalu hari Sabtu atau Ahad, tapi saya ya minta kebijakan. Minta kebijakan itu berarti minta Pak Imam cobalah minta kebijakannya. Artinya minta pelanggaran gitu loh. Di pelanggaran itu supaya saya membijaki gitu. Namun setelah saya pertimbangkan, ya terpaksa dengan berat hati saya sedikit agak menahan. Kalau bisa jangan, kasihan nanti ya. Tapi di sisi yang lain juga ada yang saya buat setelah saya lihat dokumen-dokumen itu saya lolos. Nah, bagaimana untuk nanti kalau kita rame-rame laksanakan wisuda? Saya berharap itu sudah clear semuanya. Ya, jadi yang kira-kira sekarang tadi ada diloloskan oleh petugas atau saya yang beri rekom, ya barangkali Desember nanti ya saya berdoa mudah-mudahan Anda dapat rezeki yang banyak barokah. Ya, untuk apa dapat rezeki banyak tapi tidak barokah ya. Saya doakan dengan harapan mudah-mudahan Anda tadi nanti tidak ada kendala. Adapun nanti teman-teman saudara yang kemungkinan juga nanti itu menginginkan adanya yudisium lanjutan, tapi insya Allah tidak banyak. Ya. Ini kalau tidak salah tercatat 176 Pak Fajur ya, sekitar 176. Berarti untuk wisuda sudah bisa diprediksi. Kalau 175 saja, kalikan 3 itu nanti. Ada berapa orang gitu. Belum undangan lain-lainnya. Otomatis nanti butuh tempat yang cukup, kemudian protokol yang ketat. Tapi saya berharap mudah-mudahan usai sudahlah pandemi ini, biar nggak terlalu ribet. Sebab kami pun melaksanakan seperti ini, kenapa Anda dipaksa untuk pakai masker dan lain sebagainya? Saya izin, mohon maaf saya turunkan supaya saya nggak megap-megap. Sebab usia 57 itu ya megap-megap. Ya gitu ya. Inilah yang perlu saya gambarkan. Selanjutnya saya berharap saudara, seluruh lulusan tahun ini kami sangat berharap. Di luar sana cukup banyak sekali para lulusan. Kami menyadari setiap tahun itu rata-rata ada 25.000 sampai 35.000 lulusan di bawah naungan PTKI. Artinya kompetitor saudara itu begitu banyak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan, kalau Anda jadi guru, jadilah guru yang baik. Syukur kalau potensi keguruannya ditingkatkan. Artinya guru yang memiliki kompetensi yang lain perlu dikembangkan. Kemudian yang jurusan ekonomi juga begitu. Saya berharap jangan menjadi mahasiswa lulusan yang biasa-biasa saja. Tapi carilah hal-hal di luar sana
yang memungkinkan potensi Anda bisa berkembang. Kalau menurut pidato Pak Jokowi, jurusan apa saja sebetulnya ini, itu boleh dikembangkan meskipun kadang-kadang kita beda jurusan. Bahkan Pak Jokowi itu memberi contoh Menteri Kesehatan itu dulu katanya S1-nya itu lulusan ahli nuklir. Jadi Menteri Kesehatan, karena potensinya yang luar biasa. Pernah juga menjadi Direktur Bank, Direktur Utama, ya, BUMN. Artinya apa? Artinya potensi itu bisa berkembang meskipun Anda menjadi guru. Ini adalah gambaran saudara. Selanjutnya juga di wilayah Gresik Selatan ini luar biasa lulusan dari STAI. Hampir kalau Anda masuk ke lini-lini pendidikan itu pasti ketemu alumni kita. Ya. Dan biasanya kalau ketemu alumni, sesama alumni itu lebih nyaman. Alumninya menjadi kepala sekolah, adik tingkatnya masuk di situ menjadi staf. Lebih nyaman. Dan biasanya alumni itu kalau kuat alma maternya, memang yang dicari itu teman sendiri. Makanya jangan kaget, ada kepala sekolah lulusan dari Al-Azhar memimpin sebuah lembaga SMP Islam begitu ya. Kemudian guru-gurunya adik-adik kelasnya, itu jangan kaget itu. Ya. Bahkan hampir seluruh perguruan tinggi rata-rata itu kalau ketemu alumninya mendahulukan alumninya. Karena itu sapalah mereka, tidak usah takut. Seperti kampus kita menyapa mereka. Kampus kita ini beberapa waktu yang lalu, hari apa itu Pak ya? Hari Minggu kemarin ya, hari Akad ya. Mengundang alumni pertama. Mengundang alumni pertama. Memberi contoh berarti orang pertama. Termasuk alumni pertama ini Abauda. Itu alumni pertama sini. Artinya apa? Alumni kita itu tidak bisa dipandang remeh. Dulu sempat yang namanya Al-Azhar itu pernah diragukan oleh banyak orang. Ya. Ada yang mengatakan ijazahnya nggak laku dan lain sebagainya. Namanya orang itu kan bisa saja, yang penting ngomong gitu loh ya. Yang diajak ngomong juga begitu, nggak paham tentang Al-Azhar. Gitu. Ijazahnya nggak laku, ijazahnya digunakan di sana nggak terpakai dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu hal-hal seperti ini itu selalu terjadi. Artinya orang ketika punya prasangka jelek, apapun bisa dikatakan. Faktanya Mbak Huda ini ya alumni Al-Azhar, Pak Heri itu alumni Al-Azhar, Bu Ida itu juga alumni Al-Azhar, sama-sama alumni Al-Azhar. Bahkan kemarin hari Akad itu kami ketemu dengan angkatan-angkatan Al-Azhar yang pertama. Dan mereka luar biasa. Sambutannya ketika kita ajak bicara di sini dan bareng-bareng dengan kita untuk bicara ke depan tentang Al-Azhar. Nah, disinilah sebetulnya ada wadah-wadah yang bisa Anda gunakan. Silakan kalau memang Anda dengan mereka. Tidak usah ragu-ragu. Dan ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Apapun yang kita lakukan sebetulnya di sini, saudara, ini tidak lain semata-mata karena keseriusan kita, kesungguhan kita. Saya menyadari betapa luar biasa yang dijalankan oleh Pak Kiai Mul. Dia melakukan terobosan kemana-mana. Mengajak para santri-santrinya, para ustadz-ustadznya, para mu'alim-mu'alimnya, semuanya didorong bersama-sama. Yang artinya apa? Perjuangan daripada kampus ini tidak bisa diperjuangkan oleh seorang diri. Pak Kiai pun sering menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin berjuang, ayo bareng-bareng. Jangan berjalan sendiri. Al-Azhar bisa berkembang seperti ini bukan karena seseorang. Tapi karena ada orang-orang lain yang ikut bekerja sama dengan kita. Bahkan ada orang yang di luar sana, tadi saya katakan, ada orang di balik layar itu yang berjuang juga bersama kita. Makanya saya sebut Mas Rahmat, Pak Nur Laili, Mas Indra itu adalah tim di balik layar kita. Ya. Gak ada beliau ya kita goyang juga. Dosen-dosen kita ini adalah para pejuang semuanya. Saya menyadari beliau ini. Kalau diukur dengan uang tidak ada artinya. Tapi karena nilai jiwa perjuangannya yang ditanamkan, maka dia bergerak bersama-sama. Ketika dosennya semangat, saya pun yang dari jauh semangat juga akhirnya. Itulah yang perlu kita getok tularkan. Karena itu rekan-rekan mahasiswa, saya berharap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas
yang baik ini silakan Anda lanjutkan. Yang terakhir, saya berharap nanti seandainya setelah wisuda di bulan Desember sudah kita rencanakan, kemudian ijazah sudah Anda terima, saya berharap syukur kalau Anda mau studi lanjut. Dipersilakan. Ya. Jangan berhenti sampai di sini. Kami berharap Anda melanjutkan studi lagi untuk menambah kompetensi, meningkatkan kemampuan diri agar dapat bersaing di masyarakat. Insya Allah dengan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki, saya yakin Anda bisa melaksanakan. Itu adalah doa yang perlu saya sampaikan sebagai pendorong semangat saudara-saudara untuk studi lanjut. Dan pada saat itu pula insya Allah kalau niatan saudara kuat, nanti jalannya bagaimana. Kalau toh tidak bisa diterima di tempat yang favorit, cari yang standar menurut sampean bisa kita gunakan. Dulu kami punya cita-cita kepingin Azhari punya pasca sarjana, keinginan itu. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Tapi saya bangga karena apa? Sudah banyak doktor di sini nanti. Saya ingin bangkit lagi nanti, insya Allah nanti doanya saja. Karena sudah banyak yang kuliah lagi ini kayaknya ini. Para dokter-dokter muda ini nanti. Siapa tahu kalau Allah memberi jalan pada saat nanti itu Azhar punya pasca sarjana. Itu dulu impian tahun 2009 gagal, 2010 gagal, akhirnya kami menghentikan diri. Karena pada saat itu syarat utama yang paling berat bagi kami adalah kampus ini harus nilai akreditasinya itu A. Saya nggak bisa bayangkan. Mencari yang B itu luar biasa susahnya. Kalau A berarti setara dengan UIN, setara dengan UNER, setara dengan ITS. Ternyata itu yang mendasari pada saat itu kami berjuang ke Jakarta belum berhasil. Tapi tidak tahu barangkali nanti ada aturan, biasanya aturan itu mulai berat gitu, ada sedikit lunak dan lain sebagainya. Kalau toh nanti itu dimungkinkan, termasuk dulu salah satunya adalah karena di tempat kita ini belum punya doktor. Sekarang sudah ada Pak Dr. Sutono, ada Dr. Kholisudin, ada Dr. Arif, ada calon-calon dokter yang ada di samping kanan saya ini. Tepuk tangan untuk beliau-beliau ini. Dosen Anda punya semangat seperti itu. Nek ndelok wajahe jane wis padha-padha karo aku, tapi semangatnya luar biasa. Itu yang perlu dihargai. Ya, artinya dosen kita sudah banyak memberikan contoh kepada kita untuk berjuang bersama-sama, meningkatkan karirnya bersama-sama. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan. Kemudian paling akhir salam untuk keluarga Anda yang ada di rumah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih hari ini, detik ini, dan saat ini pula Anda tadi sudah dinyatakan sah, dikukuhkan oleh Pak Ketua sebagai sarjana pendidikan, sebagai sarjana ekonomi. Tulis besar-besar tidak apa-apa. Kalau Anda biasa khutbah, tulis gambar itu nanti dengan wajah Anda, nek perlu ditulis saiki wis sah gawe SPDI. Saiki wis sah gawe sarjana ekonomi. Daripada kemarin ragu-ragu. Sekarang boleh, boleh, silakan, tidak dilarang karena sudah dikukuhkan. Ya. Nah, itulah saudara yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada seluruhnya. Mudah-mudahan ilmu yang telah Anda peloreh di bangku kuliah, yang jerih payah Anda yang sekian lama ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu Anda bisa kembangkan di masyarakat. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ada khilafan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Imam Baroji, Magister Manajemen, disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, penyerahan surat keputusan dan ucapan selamat pada para peserta yudisium terbaik. Yang pertama, peserta yudisium terbaik
Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2016, Saudari Rizka Fatmalia, dan kepada Saudari Aprilia Nola Kumalaning Tias tahun angkatan 2017. Pada yang telah dipanggil, mohon untuk maju ke depan. Selanjutnya, peserta yudisium terbaik Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun angkatan 2016, Saudari Ririn Hidayatul Rahmah, dan tahun angkatan 2017, Saudari Jessica Dwi Rahmayanti. Kepadanya dimohon untuk ke depan. Terima kasih. Selanjutnya, peserta yudisium terbaik Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun angkatan 2016, Saudari Farida Vita Diana. Dan tahun angkatan 2017, Saudari Nur Ainia. Kepadanya dimohon untuk ke depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, peserta yudisium terbaik Prodi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2016, Saudari Agustin Mila Arlina. Dan tahun angkatan 2017, Saudari Anis Yunita Dewi. Padanya dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Dr. Sutono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, Magister Ekonomi, dimohon untuk maju ke depan untuk menyerahkan surat keputusan dan ucapan selamat.
Terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada para peserta yudisium terbaik tahun angkatan 2016-2017. Kita beri tepuk semangat. Acara selanjutnya yakni penutup atau doa yang akan disampaikan Dr. Andus Haji Miftahul Huda, Magister Agama. Kepada Dr. Andus Haji Miftahul Huda, Magister Agama, disilahkan. Bismillah. Mari kita bersama berdoa. Mudah-mudahan Allah kita mendapat ilmu manfaat, sukses dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah, niyyatin sholihah, syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bismillah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya Allah ya arhamar walhamdulillahi rabbil alamin salatan jina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da. Allahumma fir lana bana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa inna as'alukal huda wat tuqa atada lana fi maqamina hadza dan illa ghafarta wala hamman illa kashafta wala maridon illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana khtim lana bi husnil khotimah bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada Bapak Dr. Andus Haji Miftahul Huda, Magister Agama, disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, tibalah kita di akhir penghujung acara pada sore hari ini. Saya Atis Nikmatul Ummah, mahasiswa program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada semester 5. Saya Imelda Hastiningrum dari program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 7. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.